Kuasa Hukum Binus School, Otto Hasibuan, memberikan klarifikasi terkait kasus dugaan bullying yang tengah menjadi sorotan publik. Dalam keterangannya, Otto Hasibuan membantah adanya tindakan bullying, pelecehan seksual, atau kekerasan geng dalam peristiwa tersebut. Setelah kami melakukan penyelidikan mendalam, kami menemukan bahwa yang terjadi hanyalah perkelahian antar siswa, ujar Otto Hasibuan. Tidak ada unsur bullying, pelecehan seksual, atau kekerasan geng seperti yang ramai diberitakan. Otto Hasibuan menjelaskan bahwa pihak sekolah telah mengambil langkah-langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini melalui mekanisme restoratif justice. Pihak sekolah telah memfasilitasi pertemuan antara siswa yang terlibat dalam perkelahian dan keluarga mereka. Kami percaya bahwa restoratif justice adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, kata Otto Hasibuan. Melalui proses ini, diharapkan kedua belah pihak dapat saling memaafkan dan belajar dari kesalahan masing-masing. Pernyataan Otto Hasibuan ini tentu saja berbeda dengan pernyataan kuasa hukum korban, Sunan Kalijaga, yang sebelumnya menyebut adanya tindakan bullying yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap kliennya. Perbedaan pandangan antara kedua belah pihak ini semakin menyulitkan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Namun, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kebenaran kasus ini. Wartawan, media, televisi maupun media cetak, online dan sebagainya yang saya hormati. Terima kasih karena telah berkenan untuk memenuhi undangan kami. Saya di sini Otto Hasibuan, di samping saya adalah Profesor Firman Pangaribuan, di samping saya adalah Vanessa. Kami ini adalah kuasa hukum dari SMA Binus, ya, Bina Nusantara, dan juga mewakili Yayasan Binus. Di samping saya ini adalah pihak dari Binus, ya, Pak Haris. Kami membuat konferensi pers ini adalah sehubungan dengan banyaknya pemberitaan mengenai peristiwa yang dituduhkan kepada Binus, yaitu seakan-akan Binus melakukan pembiaran terhadap suatu peristiwa bullying, pelecehan seksual, dan juga pengeroyokan yang terjadi pada seorang siswa di Binus ini, yaitu kejadian pada tanggal 30 Januari 2024 dan peristiwa tanggal 30 Januari 2024. 31. Dan mungkin teman-teman wartawan sudah menontonnya, baik di podcast, bahkan di media-media mainstream, di media cetak sudah beredar sebuah berita-berita tersebut yang terus terang sebenarnya ini adalah peristiwa yang sudah berjalan mulai bulan Januari sampai sekarang ini September, dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian, dan kita juga telah mempercayakan ini kepada pihak kepolisian. Tetapi entah kenapa baru bulan September ini menjadi berita yang sedemikian rupa, yang sesungguhnya ini adalah peristiwa yang terjadi di antara para siswa dengan siswa, tetapi sekarang ini mulai menyerang dan diduga mencemarkan nama baik daripada Binus. Oleh karena itu, kami mungkin menceritakan sedikit dulu persoalannya, bahwa ada seorang anak siswa di SMA Binus ini, yaitu dengan inisial Rafiq Elfian, ya. Saya sengaja buka ini Rafiq Elfian tidak pakai inisial karena memang beliau ini sendiri, anak ini sendiri sudah membukanya sendiri di media sosial, di televisi, ya. Kalau dia hanya laporkan di polisi, kami juga tidak akan membuka, tapi dia sudah membuka di berita, di podcast dan sebagainya rupa, di mana Rafiq Elfian ini adalah siswa di SMA
Bina Nusantara. Kemudian dia mengaku di beberapa media, di podcast bahwa terjadi bullying terhadap dia, terjadi pengeroyokan kepada dia, bahkan juga ada pelecehan seksual. Nah, terhadap hal ini telah dia laporkan oleh orang tuanya, itu Bapak siapa namanya, Sudiarman ya, ada masalah. Bapak Sudiarman, orang tua daripada siswa tersebut, telah melaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, tentunya kami BINUS tentunya, karena ini sudah dilaporkan kepolisian, kami tentunya sangat membantu semua pihak kepolisian, apa yang diperlukan, semua keterangan-keterangan kami sudah beritahukan. Nah, di dalam podcast tersebut, ini diceritakan seakan-akan dia dipukuli, dikeroyok, kemudian dilecehkan, dilakukan pelecehan seksual pada dia. Yang tentunya kalau ini terjadi, ini adalah perbuatan ini dilakukan dan dituduhkan sama dia itu dilakukan oleh, di laporan pertama yang kami dapat itu ada 8 orang siswa yang lain. Ya, kita prihatin kalau itu betul-betul terjadi. Ya, kita prihatin dan tentunya kita tidak membolehkan itu. Dan setelah terjadi hal itu, karena ada situasi dan sedemikian, kita juga sudah melakukan tindakan-tindakan pemeriksaan terhadap 8 orang ini. Yang kita temukan, ya, yang kita temukan berdasarkan penglihatan kita secara visual, yaitu pengawasan dari manajemen SMA BINUS, ya, dan berdasarkan CCTV yang ada di sana, kami lihat itu tidak ada pengeroyokan, ya, tidak ada bullying, tidak ada pelecehan seksual, kecuali peristiwa itu tidak terlihat dan tidak diketahui oleh sekolah, dan itu hanya bisa dijelaskan, diceritakan oleh para pihak siswa yang terjadi, dan ini telah dilakukan oleh polisi, diperiksa oleh polisi. Jadi bawahnya si Raffi ini melaporkan dia dikeroyok, tapi selama ini terjadi adalah antara mereka sesama siswa saling dia melaporkan si siswa 8 orang ini. Pihak sekolah tentunya juga memberikan keterangan-keterangan terhadap hal ini, dan terhadap ini telah dilakukan oleh RJ, ya, Restoratif Justice, terhadap peristiwa ini. Karena ini mereka kan waktu itu ada yang masih di bawah umur, bahkan semua ini sekarang masih di bawah umur, kecuali si Rafiq sekarang mungkin karena sudah kelahirannya bulan Agustus, mungkin dia sudah menginjak 18 tahun sekarang. Tapi dulu peristiwa itu dia masih belum di bawah, masih berada di bawah umur. Nah, kenapa kami harus membuat suatu konferensi pers ini? Karena akhirnya peristiwa ini kan terjadi antara siswa, ya. Manajemen memang tidak boleh tutup mata terhadap hal ini. Kita harus melakukan hal-hal yang terjadi hari ini. Nah, dan diketahui oleh manajemen bahwa berdasarkan CCTV yang kita lihat, nanti akan kita putar CCTV-nya, ya. Ternyata di sana itu yang terjadi adalah adanya, misalnya siswa ini sepakat untuk bertinju, apa istilahnya itu, berkelahi. Nanti kita lihat, ya. Jadi mereka mengajak berkelahi, mereka meramai, tidak ada pengeroyokan. Jadi 1 lawan 1 berkelahi, setelah itu selesai, ya. Nanti kita lihat peristiwanya. Jadi tidak ada di sana itu, ada fakta memang perkelahian itu, dan videonya nanti kami tunjukkan. Walaupun sebenarnya kami tidak ingin menunjukkan ini, tapi karena sudah dijadikan rupa pemberitaan seakan-akan BINUS ini menelantarkan
membiarkan kejadian yang terjadi kepada siswa-siswa, ini yang tidak boleh. Manajemen BINUS bertanggung jawab dan sudah melakukan apa-apapun yang diperlukan. Nah, ketika dia mengatakan bahwa dia dikatakan dibully, kita lihat faktanya adalah memang perkelahian di antara mereka. Maka BINUS manajemen sudah menawarkan kepada yang bersangkutan, ya, agar kalau kau merasa ada sesuatu hal merasa tidak nyaman dengan teman-temanmu, sekolah menyiapkan dia untuk bisa belajar sendiri, terpisah daripada orang itu. Bahkan ditawarkan juga secara online, tapi dia tidak pernah mau menggunakan itu, sehingga hampir mulai dari jam itu dia tidak masuk sekolah. Walaupun BINUS sendiri ditawarkan, kamu datang aja, kita buatkan fasilitas khusus dipisahkan dari yang lain, dan BINUS akan melindungi dia, menjaga dia kalau ada hal-hal seperti itu. Tetapi yang jadi persoalan adalah ada peristiwa-peristiwa tentunya yang luput, ya, artinya yang tidak mungkin bisa 24 hours kita lihat sekolah itu, karena kejadiannya itu adalah seperti ini. Pada suatu ketika ada jam sekolah, jam lebih kurang jam 1 siang lebih, ketika mereka break, ya, istirahat, dan kemudian mau masuk kelas, namanya mungkin anak-anak sekolah, kita tidak tahu mereka tidak masuk, mereka tidak masuk sekolah, tapi justru terlambat masuk ke kelas kembali di siangnya itu. Kemudian kita lihat nanti di video nanti, ya, ternyata mereka itu sebenarnya berbeda kelas, tapi entah gimana cara mereka anak-anak ini, mereka akhirnya bisa, mungkin sudah janjian datang ke toilet, dan kita lihat nanti videonya, tidak ada di sana pemaksaan, ya, tidak ada pemaksaan, tidak ada penyeretan, mereka datang masuk sendiri volunteer. Jadi saya bayangkan waktu kecil kita mungkin datang, mungkin ayo berantem yuk sana, kalau you jago mungkin gitu, ya. Saya nggak mengatakan seperti itu karena videonya kan bisu, jadi kita nggak lihat. Tapi dari video itu nanti kita lihat apa yang terjadi. Mereka masuk, ya, jumlahnya umpamanya 14 orang, keluar juga 14 orang. Padahal diceritakan di dalam podcast itu seakan-akan dia dipaksa datang ke toilet, kemudian dipukuli. Waktu datang ke toilet katanya sudah ada orang di dalam itu menunggu dia dan sebagainya. Bahkan dia dikatakan dipukuli oleh 3 orang. Nah, seperti itu. Berdasarkan fakta-fakta yang kami lihat ini, itu tidak ada. Kecuali ada peristiwa di luar itu yang kami tidak lihat. Ada ini yang tentunya ini adalah ranah kepolisian. 8 orang itu kan sudah diperiksa. Apakah betul mereka melakukan ini? Kalau mereka melakukan itu, tentunya ada proses hukum yang terjadi, ya kan? Polisi bisa mengusut kasusnya. Tetapi tuduhan yang dilontarkan seakan-akan BINUS melakukan pembiaran terhadap kejadian ini yang kami tolak secara tegas. Kalau dikatakan sekolah BINUS membiarkan adanya bullying, itu yang kami tolak secara tegas. Kalau dikatakan bahwa kita membiarkan adanya pelecehan seksual di sini, itu kami tolak secara tegas. Seperti saya katakan tadi, fakta-fakta itu di sini kami tidak lihat. Nah, yang kami lihat adalah, dan diketahui oleh sekolah, harus jujur, manajemen mengatakan ada perkelahian itu, dan sehabis perkelahian itu, nurse, ya, semacam perawat ya di sini, ya, juga melihat bahwa si anak ini, pelapor ini, ada apa kamu gitu, ya, dibawa ke klinik, dan akhirnya ada proses pemeriksaan. Tetapi yang pasti itu bukan peristiwa pengeroyokan berdasarkan CCTV yang kami lihat, berdasarkan daripada video yang kami lihat, ya, karena ada fakta-fakta ini. Tadi saya katakan kecuali anak-anak mengaku ada perlakuan yang tidak terlihat di dalam video ini. Itu, nah kalau itu terjadi tentunya tidak boleh dipersalahkan kepada BINUS, karena sudah kejadian terjadi di luar kemampuan daripada manajemen, dan itu sudah diproses oleh polisi.
Jadi mau dikatakan ini adalah peristiwa adalah kenakalan para siswa di antara para mereka. Ya, jadi kalau Anda lihat selama ini di podcast kan dikatakan celaka ada pengeroyokan, ada bullying, ada pelecehan seksual. Ini yang tidak benar menurut kami. Dan kalau itu benar, itu berarti kan terjadinya itu di luar pengawasan, di luar kendali daripada BINUS, karena BINUS sudah menyiapkan semua ada satpam. Nah, di dalam berita-berita yang kami lihat itu dikatakan pula lagi, katanya sebenarnya peristiwa pengeroyokan itu ada dilihat oleh satpam, tapi dibiarkan katanya. Nah, ini kami nyatakan tegas bahwa sampai sekarang bahwa BINUS sudah memeriksa semuanya, tidak ada yang mengatakan melihat ada peristiwa itu. Nah, di dalam podcast yang disampaikan oleh Rafiq ini, kalau kami tidak keliru, dia mengaku dipukul oleh 3 orang, disaksikan oleh 30 orang di toilet. Nanti kita lihat bagaimana peristiwa, berapa orang sebenarnya yang bisa masuk ke toilet itu. Apa betul ada 30 orang? Tidak benar. Dan kita lihat nanti apakah ada pengeroyokan di video itu. Yang ada adalah perkelahian 1 lawan 1, ditonton oleh teman-temannya. Setelah itu dilerai, selesai, dan mereka keluar. Nah, itu ya yang ingin kami sampaikan. Jadi kalau fakta-fakta ini sudah diproses oleh polisi, dan kami silahkan, ya kami mendukung upaya kepolisian untuk memproses ini. Walaupun sebenarnya terhadap anak-anak di bawah umur, kita mengutamakan restoratif justice. Kemarin telah dilakukan RG, restoratif justice, dihadiri oleh pelapor, kuasa hukumnya, dihadiri oleh juga terlapor, kuasa hukum dan orang tuanya, dan dihadiri oleh kami BINUS. Kita datang, kita siap untuk memfasilitasi atau membantu apa yang harus bisa diselesaikan, yang dibantu oleh manajemen terhadap siswanya. Ini persoalannya, sehingga kita tidak tahu motif apa sehingga kami menduga dan merasakan serangan itu seakan-akan ada terhadap BINUS gitu. Ya kan? Jadi kami juga akan menyampaikan kepada semua pihak agar tidak melakukan, ya semua pihak siapapun, tidak melakukan intimidasi juga kepada manajemen BINUS, tidak juga melakukan pemaksaan, jangan sampai melakukan juga upaya kekerasan terhadap BINUS, jangan memasuki ruangan gedung secara paksa, karena itu adalah melanggar hukum, ya pada siapapun. Dan apabila ada juga orang-orang yang pihak-pihak tertentu yang melakukan intimidasi, mencemarkan nama baik BINUS, tentunya kami mereservir, mencadangkan haknya untuk melakukan tuntutan balik, melaporkan kepada hukum, karena kami selalu mau bertindak berdasarkan hukum. Bagi pihak-pihak yang dirugikan, tentunya kami akan hormati upaya hukum yang dilakukan. Kalau sudah dilapor polisi, ya kami serahkan dan hormati pada proses hukum. Kalau mau diajukan pada gugatan perdata umpamanya, silahkan, kami akan menghormati gugatan upaya tersebut. Tapi tidak boleh ada upaya-upaya intimidasi, tidak boleh ada upaya paksa mencemarkan nama baik. Karena kalau ada usaha mencemarkan juga, kami mereservir hak BINUS untuk juga melaporkan pihak tertentu yang mencemarkan nama BINUS. Ya, kalau dikatakan ada pelecehan seksual di sini, buktikan apa betul atau tidak. Ya kan? Kalau itu ada, siapa yang melakukannya? Tapi jangan seakan-akan dikesankan seakan-akan BINUS membiarkan. Nah, ini tidak mungkin dong sekolah membiarkan kejadian seperti itu. Kalau ada kejadian seperti itu di perkalian, itu terjadi, kita akui, dan itu sudah dilaporkan oleh si orang tuanya kepada pihak kepolisian. Ya kita hormati. Tapi jangan jadi serangan itu kepada BINUSnya. Nah, kalau hak-haknya umpamanya kegiatan belajar dan belajarnya, kita akan siapkan. Tadi kami sudah katakan, BINUS sendiri sudah menawarkan sejak dari Januari untuk kepada anak gitu pelapor untuk bisa sekolah, berpisah dari temannya bila mana dia merasa dilakukan bullying, ya kan? Bisa saja, mungkin saja kan tidak lihat ada di bullying itu, tapi kita nggak temukan berdasarkan visual yang kita lihat, berdasarkan pengawasan kita dan CCTV.
Tapi kalau ternyata ada di luar penglihatan kita, dalam pengawasan dia terjadi dan dilaporkan polisi, ya kita hormati itu. Kita akan hormati proses hukum yang berlaku. Tetapi itu sekali lagi jangan sampai ada pencemaran nama baik terhadap BINUS, karena akhir-akhir ini saya lihat beberapa berita-berita di media berpotensi dan dugaan adanya pencemaran nama baik kepada BINUS, yang tentunya sangat kami sesalkan kalau itu sampai terjadi. Ya, oleh karena itu sekali lagi kami mereservi hak kami untuk melakukan tuntutan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan melawan hukum terhadap BINUS baik perdata maupun secara pidana. Nah, untuk jelasnya kami akan putar. Terus terang ya, kami berat hati untuk memutar ini. Kami berdiskusi berapa hari untuk memutuskan apa ini harus kami buka. Yang sesungguhnya ini sudah kami miliki, budaya CCTV ini ada, tetapi tidak ada pilihan buat kami. Ya, tidak ada pilihan karena digambarkan sedemikian rupa apa yang sudah terjadi, sehingga bukti ini mungkin bisa menjelaskan betul nggak tuduhannya itu bahwa BINUS ada pengeroyokan, ya, betul nggak ada pelecehan sosial, betul nggak umpamanya bahwa BINUS membiarkan dan sebagainya. Ya, apa yang terjadi? Karena ini adalah fakta yang nggak bisa dipungkiri. Nah, dengan melihat video ini kita akan tahu bahwa sesungguhnya tidak ada pengeroyokan, tetapi adalah perkelahian di antara para siswa masing-masing. Nah, coba ada bisa mutarkan? Coba putarkan dulu peristiwa pada tanggal 30 Januari 2024. Oh, ini 31 ya? Oke, 31 boleh, 31. 30 dulu saya kira sudah urut ya? 30 dulu Pak. Sekali lagi saya bilang ini kita tidak ingin sebenarnya, karena ini akan terputar pasti di media-media Anda, tapi nggak ada pilihan. Oh, oke. Kita mulai dulu satu peristiwa di kantin. Ya, kalau kita lihat di sini, pelapor itu pelapor ini kan bernama Rafiq Elvian. Di dalam video ini terlihat inilah Rafiq Elvian. Ya. Ini dia. Coba diputar apa yang terjadi sesungguhnya. Ini peristiwa di kantin. Mana? Lanjut aja. Diulang dulu saya kira. Ini tadi udah lewat. Ah, ini. Nah, coba lihat. Dari awal dulu, ini. Dari awal dulu. Putarnya dari awal, dari sebelum dia menarik kepala, lihat nih. Itu tangannya Pak. Ya kan, lihat tangan dari Rafi menarik kepala kan. Coba. Yang Rafi yang tinggi ya Pak? Ini yang Rafi, ya. Pelapor. Coba putar ulang. Mundur sedikit Pak. Mundur. Ah, lihat ya. Ah, lihat. Pelan-pelan. Ya. Mereka diskusi. Ini dia. RE. Mana peristiwa sebelum ditarik kepalanya? Iya.
Jadi kalau kita lihat tadi, kita kan bisa tahu yang bullying siapa, yang melakukan perbuatan siapa. Cuma saya nggak bisa menyimpulkan ini karena kan CCTV. Saya tidak bisa mengatakan bahwa dia ini menarik rambutnya itu di jam atau tidak, tapi inilah ceritanya. Ini fakta, lihat di tangannya dia. Ya, tangannya itu yang di atas kepala. Ya. Ini dia. Nah, ditarik kepalanya. Padahal dia ngelapor. Ya, nih lihat. Ya, diucek-ucek ya Pak. Yang lapor dia. Kita tidak tahu peristiwa sebenarnya apa. Tapi inilah faktanya. Dia ini kan tarik kepala kan. Kan? Yang dipegang kepalanya namanya siapa nih? K, nama K. K, bisnisnya K. Ada tarik kepalanya itu kan. Padahal dia melaporkan kan. Nah, Ya, si Elvian yang tinggi memegang kepalanya inisial K ya. nah iya tarik juga. Nah, itu. Membalas dia pakai bulan juga ya Pak? Enggak. Ini belum berkelahi nih. Dia belum. Ini kan ini kan tarik kepala kan. Ini dia si pelapor. Ini ditarik kepalanya kan. Nah, ini satu peristiwa. Tentunya ini kan oleh polisi yang harus menjadi ini apa yang terjadi sebenarnya sini. Tapi dari fakta ini kita bisa menyimpulkan apa kan? Apakah orang lain yang membuli dia atau dia melakukan sesuatu? Ini kan saya tidak akan menyimpulkan apa-apa. Anda nonton sendiri aja. Oke? Nah, oke. Video pada tanggal 30. Bukan video yang CCTV ya. Dan ceritakan di medsos, di podcast, di mana-mana, katanya mereka terjadinya pengeroyokan di toilet. Nah kita lihat mereka yang masuk ke dalamnya. Kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hah? Udah berapa tadi? 11 ya. Kita hitung tadi 14, coba lihat. Nah. Jelas 14 masuk. Mereka lebih ya. 18 berapa? 18 di sini ada 18. Oleh si pelapor dikatakan 30. Dan mereka kan masuk kan biasa kan? Apa Anda lihat ada diseret-seret? Ini dia lagi mundur lagi, ditarik aja lagi temannya mungkin ada. Oh diulang nih, diulang ya. 3, oke, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 16 ya, 16. Nggak usah diulang-ulang dulu Bang, biar lihat video full. Biar tahu. Manggil, jangan diulang. Langsung full aja. Jadi kalau saya tidak tahu, ini kan faktanya nih. Kita lihat kan ada, yang penting kita fakta ini ada, kita lihat nggak diseret, dipaksa dan sebagainya. Jadi kalau cerita yang di luar kita di antara pemeriksaan kita dengar, mereka ini janjian, ayo lain di sana kita yuk, gitu. Jadi datanglah mereka ke tuh ya. Nah sekarang yang mana dia si pelapor ini, si siapa namanya Alvin, mana coba ya, coba lihat ya, kita lihat yang mana dia ya. Nah, ini yang bertiga Ini Pak. ya? Ya. Ini ya. Yang rambutnya keriting. Ini ya, nah lihat ini, ya kan jalan sama aja. Oke jalan, ayo buka lagi. Ya, jalan silakan. Jalan kan, bawa laptop lagi nih. Bawa laptop lagi. Ya kan? Nah, kemudian ya udah lihat ya, kita udah lihat masuk ya toilet. Jadi cerita-cerita yang kita dengar itu di pemeriksaan di luar, ya nanti polisi yang lebih tahu menjelaskan. Ini mereka janjian nih.
Ayo kelahi ke dalam mungkin ya. Nah, ada lagi 2 dipanggil ya, ada. Ya, sebentar. Datang 2, jadi 18. 17, 18 ya. 18 orang dalam toilet. Toiletnya gede kali ini sampai bisa 18 orang. Nah sekarang di CCTV ini kan nggak mungkin ada CCTV di dalam toilet kan? Nggak mungkin kan? Nah kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Oke? Nah sekarang ini yang kita putar mana? Yang setelah kita jadi ini keluar dari dalam. Ya? Tapi nanti ada video, ya bukan CCTV, rupanya mereka kala itu di video. Kami putar lagi. Apa yang terjadi di dalam kita terlihat nanti. Nah ini nih mereka keluar nih. Kita itu orangnya nanti. Belum. Ini bubaran di Itu bubaran sekolah. lab ya. Ini Lab, kelas lain. lain yang bubar lab belum. Oke. Anda lihat tidak ada sapap kan? Nah ini keluar dia. 1, 2, 3. Hah? Nah ini. Keluar lagi kan 18. 18. Ah. Nah, terakhir Nah, ini LP. dia. Coba lihat nih. Stop mukanya. Apa yang terjadi? Ketawa dia. Iya, tidak ada tekanan. Ini yang terjadi 31 itu. Kita lihat di sini. Oke. Ya kan lihat ini. Nah, tapi kita harus fair juga, kan nggak boleh bilang gitu kita betul nggak terjadi apa-apa. Kita harus jujur kan. Nah, apa yang sesungguhnya terjadi? Ada video daripada antara mereka. Coba diputar. Ini tanggal 21 kan? Oh ini tanggal 30 ini tadi ya? Oke. Ini 30. Hah? 31 ini. Yang pertama Nah, ini 30 tadi kan? Yang pertama 30. Sekarang 31. Sekarang Oke, itu 31. tadi yang 30. Jadi jelas tidak ada, kami tidak ada video yang di dalam, tapi kita lihat masuk, keluar juga ketawa-tawa. Jumlahnya 18 orang. Yang tadi kan kita lihat kan? Nah sekarang yang 31 nih, lihat nih CCTV-nya. Kita lihat jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya? Ini dia. Nah, ini dia. Apa? Dia tentang kan jalan biasa. Bawa laptop juga ya. Nah, ini kita lihat sendiri aja. Dulu. Nah, ini dia. Biasa kan masuk sendiri. Ini jumlahnya 14 ya. Dua, 12. Belas, 14. Oke, masuk mereka lagi dalam. Setelah masuk, sudah putar. Putar yang mana nih? Yang keluar dulu atau yang berkelahi dulu dalam? Keluar dulu, kita lihat dulu keluarnya dulu ya. Selain mereka masuk, jadi ini biasa mungkin anak-anak muda ini kumpul di dalam. Tadi kan di dalam podcast dikatakan sudah ada yang nunggu di toilet. Kalau nunggu berarti kan jumlahnya kan bertambah. Dari 14 mungkin lebih. Kalau ada yang nomor 3 dan 3 berarti jadi 17. Ini masuk 14 keluar 14. Ya, udah mulai keluar. Coba bikin yang keluar ya. Padahal di dalam podcast mereka disaksikan 30 orang jadi keroyok. Kan ini drama apanya yang luar biasa kan. Di mana 30 orangnya? Orangnya di sini kan jelas. Enggak bisa dibohongi. Coba putar yang keluar ya, Mas.
Kita sengaja buat apa adanya, ini nggak di-cut, takut kalau dibilang dipotong-potong nanti dianggap sudah rekayasa kan. Jadi agak lama lah, sabar kita dikit. Nah ini ya, 4 ya, 5, 7, 8, 9, 9. Dan keluar sebagian. Bisa diputar cepat dikit, tapi jangan lupa, jangan lewat itunya. Lagi ya. Ah ini dia, ini dia. Ini plus yang lain. Ada yang keluar duluan tadi. Nah ini dia, ini si pelapornya nih. Dia keluar terakhir dia. Ya, tadi sebenarnya berarti 14 ya. Kita putar ulang lagi biar pas. Jangan salah. Pas keluarnya aja. Ini keluar ya pertama ya. Ini masuk. Langsung lo bikin yang keluar aja biar kita hitung jumlahnya. Mungkin di sekitar jam 1.45. Jam 13 berapa? 13.45. Oh ini baru masuk nih. Ini masuk. Dulu. 41 ya. 41 mungkin. Berarti di dalam nggak lama ya. Kalau tadi masuk jam berapa? 37. 3 menit ya. Ini. Bentuk dulu. Ini masuk nih. Ini keluar 1, 2. Masuk lagi dia. Masih 2 udah masih keluar. Masih 2 berarti ya. Tiga, 4, tawa-tawa lagi. Lima ya. Masuk lagi dia. Hah? Berarti nggak mau keluar.
7, 8, 9. Ya, jadi mungkin mereka ini, ayo main kamu lawan satu yang namanya anak SMA kan, nah ini. Ya nih, ambil posisi ini, wah ini diambil, ini kecil besar ya, pukul duluan, terus langsung nggak kena ya, langsung dihajar sama dia ini, nah ini dia. Ini pelapornya itu dia, nah dilerai. Ini yang kita lihat. Apakah ada peristiwa setelah ini? Kita juga nggak tahu. Tapi ini yang terjadi di dalam berdasarkan video ini. Kayak gini kan? Tanggal 31. Nah, jadi persoalan dari dilaporkan ini kan jangan dikeroyok ya. Nah, makanya saya bilang saya harus jujur juga. Apakah setelah peristiwa di video ini ada kejadian? Kita juga nggak tahu. Tapi apapun, kami tetap akan mengikuti prosesnya. Dan ini sebenarnya masalah antara si pelapor dengan si 8 orang siswa yang lain, bukan soal BINUSnya. Sekarang yang dipersoalkan adalah kenapa BINUS dipersoalkan, dituduhkan bahwa seakan-akan BINUS itu membiarkan kejadian itu tidak benar. Kalau memang fakta aja ada bullying ya nanti kita lihat proses di polisi kan akan kelihatan, ya kan? Karena sudah masuk ke polisi kok. Kalau ada pengeroyokan nanti kita lihat. Kalau betul ada pengeroyokan kita lihat. Ya, tetapi yang pasti apapun itu, seandainya pun benar itu ada, yang sebentar kami lihat tidak ada, maka BINUS tidak mungkin membiarkan kejadian terjadi. Ya, BINUS tidak akan membiarkan yang terjadi. Ya, jadi apapun itu tidak mungkin. Itu yang ingin kami sampaikan. Bagaimanapun sekolah BINUS yang sudah tertanggal begini pasti akan menjaga. Kejadian-kejadian seperti itu pasti tidak mungkin tidak dihindarkan. Kan siswa banyak, pasti tidak bisa terhindarkan. Tapi itu pasti secara maksimal pasti dicegah, diminimais oleh manajemen, dan solusi pasti ditempuh, ya kan? Seperti katakan tadi, ada si pelapor ini telah ditawarkan, kalau dibilang banyak, kenapa nggak ditanggung, dilindungi? Tidak ada perbuatan yang salah dilakukan oleh BINUS. Saya itu katakan sudah disiapkan tempat dia untuk sekolah, gitu ya, Pak ya. Disiapkan dia, silakan belajar bisa. Bahkan secara online pun ditawarkan, tapi dia tidak mau. Nah, saya tidak tahu apakah dengan demikian akhirnya dalam proses belajar selanjutnya dia akan bisa lulus atau tidak. Itu mungkin menjadi soal nanti yang harus kita pikirkan. Tapi kan nggak bisa dong, gara-gara hal ini bisa jadi menjadi soal kita. Kan ini dia harus belajar, itu mengikutinya kan gitu. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Satu dan lain hal kami sampaikan ini demi menjaga nama baik sekolah BINUS, ya. Sekali lagi katakan, kami tidak akan pernah mentolerir adanya bullying di sekolah ini. Kami tidak mentolerir adanya pengeroyokan. Sekolah BINUS tidak akan membiarkan adanya pelecehan seksual. Kalau itu sampai terjadi, kami mendukung upaya kepolisian untuk memproses itu secara hukum. Tetapi manajemen BINUS akan mencoba meminimalisir dan akan melindungi semua siswa dari hal-hal yang seperti itu semaksimal mungkin. Ucapan yang mengatakan bahwa ada satpam membiarkan itu, yang seakan-akan itu BINUS bertanggung jawab karena membiarkan, fakta itu menurut keterangan yang kami peroleh tidak pernah ada. Karena kejadian ini adalah di toilet dan Anda lihat tidak ada di situ pun seorang satpam. Jadi kalau dibilang ada satpam di situ biarkan, itu kami nyatakan itu adalah tidak benar. Demikian keterangan kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan. Pakai mic, kasih mic. Oh, itu ada mic. Dari mana? Cek. Ya, selamat sore Pak, saya Fediska dari Kompas TV. Oh, iya. Saya pengen bertanya, artinya kan memang ini adalah konflik antar siswa gitu ya. Yeah. Dan meskipun tidak bisa kita katakan berdasarkan peristiwa yang tadi terjadi tidak terjadi pembulian, namun kan yang terjadi adalah
tindak kekerasan antar siswa di dalam sekolah begitu. Nah, kemudian kenapa kasus ini juga kemudian mencuat keluar? Artinya kan mediasi yang sudah dilakukan sekolah ini ada pihak yang tidak puas gitu ya. Mungkin barangkali bisa dijelaskan Pak, mungkin apa sebetulnya yang menjadi motif dari siswa ini kemudian berselisih, dan juga kemudian apa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah untuk memediasi, menengahi konflik antar siswa ini. Terima kasih. Nah, terima kasih ya. Pertama ingin saya sampaikan soal motif ya. Saya katakan peristiwa ini sudah terjadi Januari dan sudah diproses oleh pihak kepolisian, dan tidak ada yang exposure yang luar biasa selama ini karena terus dilakukan pertemuan-pertemuan mediasi. Jadi sebenarnya BINUS di sini posisinya kan adalah ini seperti kata tadi, ini adalah antara siswa dengan siswa. Siswa yang dilaporkan ini yang dulunya ada 8 orang juga ada kuasa hukumnya. Jadi saya juga tidak mau mencampuri apa yang terjadi karena saya harus menghormati kuasa hukum dari terlapor, menghormati kuasa hukum dari pelapor. Jadi mereka yang sebenarnya berselisih. Tapi BINUS kan berada di tengah, harus memfasilitasi apapun yang bisa membantu penyelesaian RJ ini, ya kan? Jadi oleh karena itu setiap kepolisian memanggil, mengundang kita, pasti kita datang, ya kan? Kita upayakan, ya, untuk mereka bisa menyelesaikan persoalan ini. Nah, sampai sekarang tidak ada tuntutan resmi yang disampaikan kepada BINUS. Jadi tidak ada, tolong BINUS ini, golongan nggak ada. Tetapi exposure-nya luar biasa. Tapi hanya tuduhan-tuduhan kepada BINUS mengatakan bahwa kenapa BINUS membiarkan kejadian seperti ini. Saya katakan kita tidak membiarkan, ini kan antara siswa, ya kan? Ini yang terjadi. Jadi kalau ditanya motif, mungkin boleh ditanya ke polisi. Saya takut salah menyimpulkannya, karena dia antara pelapor dengan terlapor. BINUS itu hanya sekolah saja gitu loh, ya kan? Tetapi tidak bisa mengatakan kami paku tangan, oh biarin mereka berkelahi, kami biarkan. Enggak, kita bantu apa yang perlu. Makanya ketika mereka kita lihat ada perkelahian seperti ini, siapa tahu mereka mungkin ada gap, ada sesuatu hal, kita bilang mau nggak mau belajar di sini, kita siapkan secara terpisah, kita oke. Atau secara online kita fasilitasi, ya kan, dengan harapan supaya dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, itu yang dilakukan oleh sekolah gitu. Jadi mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab apa motif daripada perkelahian ini gitu loh, ya. Tapi kan sebelum kasus ini sampai ke polisi kan artinya kan ada komunikasi gitu dengan pihak sekolah, entah kemudian sekolah memanggil siswa-siswa yang bersangkutan gitu. Kemudian sebelum ini sampai ke polisi gitu Pak, upaya yang sudah dilakukan oleh sekolah untuk menengahi konflik ini itu apa sih Pak? Karena begini, kejadiannya tanggal 31, langsung tanggal 31 itu orang tuanya melaporkan. Jadi nggak ada jeda. Artinya melangkahi sekolah. Langsung 30 katanya ada peristiwa yang di sini kita tidak lihat, tapi 31 ada peristiwa, langsung sorenya atau siangnya tidak tahu. Tapi tanggalnya kami lihat di lapor polisinya 31 Januari. Jadi nggak sempat dikasih kesempatan untuk RJ di antara mereka. Nah, oleh karena sudah dilaporkan ke polisi, ya tentunya kita kan harus hormati. Makanya setiap apa informasi yang diminta oleh kepolisian kita sampaikan. CCTV juga kita berikan, nggak masalah ya kepolisian. CCTV ini kita kasih kepada polisi, silahkan. Kita terbuka, apa adanya kita buka.